Apa yang terjadi kalau hati membaca peristiwa hidup? Ini kalau hati yang membaca, meyakini segala yang ada dan terjadi dalam hidup ini pasti atas izin Allah. Ya. Ini kalau kita membaca peristiwa dengan hati. Karena kalau akal itu membaca peristiwanya, kalau hati membaca pesan di balik peristiwa. Makanya orang kalau membaca pakai akal ya udah cuma ngelihat peristiwanya, ya, tidak melihat pesan di balik peristiwa. Nah, jadi kalau hati membaca, meyakini segala yang ada dan terjadi dalam hidup ini pasti atas izin Allah. Yang keduanya, meyakini semua yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Dan yang ketiga, memahami semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini kesempatan beramal baik. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa dan kita membacanya dengan hati, maka yang nanti closingnya adalah ada pesan apa ya dari Allah kepada saya, kenapa saya mengalami peristiwa ini. Iya, ada pesan apa ya dari Allah, kok saya dihina orang, kok saya dipuji orang, ya, kok saya dikasih rizki yang sedemikian banyak, kok rizki saya hilang. Itu yang dia cari adalah apa pesan kebaikan dari Allah. Kalau bahasa lebih simpelnya, saya disuruh apa nih sama Allah, ya, saya disuruh apa sama Allah, kok saya dihina orang. Itu orang kalau membaca peristiwa pakai hati, saya disuruh apa oleh Allah. Kalau kita dapat rezeki, saya disuruh apa ya oleh Allah, kok saya dikasih rezeki yang banyak. Kok uang saya hilang, saya disuruh apa ya oleh Allah, kok uang saya hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi kalau kita membaca peristiwa pakai hati, tiga ini pasti akan terjadi di tengah-tengah kita membaca peristiwa. Yakin ini terjadi dengan izin Allah, semua yang Allah izinkan terjadi pasti untuk kebaikan saya, dan mencoba memahami apa yang Allah inginkan atas saya ketika saya mengalami peristiwa ini. Jadi kalau bapak-bapak sholat ke masjid, ya pasti pakai sepatu. Pas selesai sholat, sepatu bapak hilang, itu kan hilang. Tadinya di situ kok hilang. Gimana Pak? Tahu gini, kenapa saya sholat di masjid? Kalau hilang begini kan mendingan saya sholat di rumah. Itu berarti membacanya pakai apa? Bisa jadi pakai akal. Nah, tidak pakai hati. Kalau pakai hati, oh rupanya Allah ingin agar pahala sholat saya ini dilipat gandakan. Allah memang menginginkan pahala sholat saya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu melihat sepatunya nggak ada, kita bilang apa? Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Iya, kita ke stasiun mau naik kereta api, sampai di stasiun keretanya udah jalan. Ada pesan apa dari Allah ke kita? Ada pesan apa? Allah pesan apa ya ke saya? Kok saya sampai ketinggalan kereta api? Oh, Allah
Allah berpesan agar saya sabar, ikhlas. Kalau cuma pakai akal, hangus ini tiket. Tapi kalau kemudian Allah sedang membantu saya agar saya ikhlas. Iya. Tapi kan tiketnya 1 juta. Kalau tiketnya 1 juta berarti nilai ikhlasnya lebih semakin tinggi. Dan Bapak Ibu, kalau kita bisa ikhlas, seandainya ikhlas itu ditimbang, bisa nggak beratnya mencapai, kalau dihargai, mencapai keikhlasan kita bisa mencapai angka 100 juta lebih. Iya, lebih. Sementara harga tiketnya 1 juta. Berarti ketinggalan kereta api itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Saya dapat sesuatu yang sangat bernilai dari Allah, yaitu ikhlas. Yang kita bisa nggak mendapatkan ikhlas itu kalau nggak ketinggalan? Enggak. Berarti ketinggalan kereta api itu musibah atau karunia? Karunia. Jangan lagi menyebut yang susah-susah itu sebagai musibah. Jangan lagi. Itu pelajaran Bapak Ibu waktu masih SMP. Jadi waktu SMP sakit, musibah, kehilangan, musibah, ketinggalan kereta api, musibah. Itu waktu dulu Bapak Ibu masih SMP. Itu pelajaran dulu. Jadi kalau sekarang pelajarannya bukan lagi musibah, itu karunia, termasuk uang hilang dari dompet, termasuk dihina orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir setelah hati kita membaca peristiwa, nah penting ini bonusnya, hati kita juga harus membaca. Kalau tadi peristiwa hidup, ketinggalan kereta, sepatu hilang, tapi kita juga punya peristiwa lain dalam hidup kita, bukan peristiwa takdir. Ya, kalau tadi namanya peristiwa hidup itu peristiwa takdir. Kita juga punya peristiwa satu lagi, yakni peristiwa amal. Kayak sekarang ini peristiwa bukan Bapak Ibu. Ini peristiwa. Kita kumpul di masjid ini adalah peristiwa. Tapi ini peristiwa takdir atau amal? Amal. Kita sholat itu peristiwa amal, kita baca Quran itu peristiwa amal, kita sedekah itu peristiwa amal, kita berbuat baik ke orang itu peristiwa amal. Tapi orang yang kita baiki kok menghina kita, itu namanya peristiwa takdir. Nah, kalau peristiwa amal hati kita membaca, maka meyakini semua amal baik yang sudah dilakukan adalah rahmat Allah semata. Itu kalau hati kita membaca. Ya. Kalau akal yang membaca, oh saya bisa beramal baik ini karena saya mampu, karena saya kuat, karena saya berjuang, itu akal. Tapi kalau hati akan selalu pada kesimpulan, saya bisa ngaji begini adalah rahmat Allah. Ya, saya bisa sedekah ini rahmat Allah. Saya bisa baca Quran itu rahmat Allah. Yang keduanya, menjadikan semua amal baik kita hanya mengharap rahmat Allah semata. Itu kalau hati kita membaca amal. Ya, saya tidak berharap apapun dari amal saya ini kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Ya, hanya mengharap rahmat Allah. Tidak berharap apapun pemudah rahmat Allah. Jadi kalau saya sabar, ya saya sabar ini karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Dan yang terakhir, menerima apapun akibat dari amal sebagai rahmat Allah semata. Ya. Jadi orientasinya bukan akibat dari amal, karena kalaupun amal itu ada akibatnya, difahami sebagai rahmat Allah. Jadi kalau berobat, harapannya rahmat Allah.
Kok saya berobat sembuh? Kita memahami sembuh itu rahmat Allah. Kalau tidak sembuh, itu rahmat Allah. Beramal, dipuji orang, itu rahmat Allah. Dihina orang, sehingga orang-orang seperti ini selalu melihat kehidupan ini sebagai rahmat Allah. Jadi senang itu rahmat Allah, susah adalah rahmat Allah. Kalau kita sudah sampai di situ, berarti insya Allah ya, kita menjalani hidup ini ya, betul-betul dengan kekuatan hati. Ya, selalu memahami apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah wa iyyakum. Ya, demikian Bapak Ibu yang sampun kawula aturaken. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita tutup sejenak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat karunia hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ampuni kami jikalau selama ini kami menjalani hidup ini hanya dengan akal kami. Ya Allah, kami melihat, mendengar, menyimpulkan hanya dengan akal kami. Padahal kami tahu ya Allah, akal ini punya keterbatasan. Akal ini punya kekurangan, akal ini punya kelemahan. Karena itu kuatkan kami ya Allah, agar kami melihat segala sesuatu, mendengar apapun peristiwa dalam hidup ini, tidak hanya dengan mata, telinga, dan akal kami. Izinkan kami melihat dan mendengar kehidupan kami ini dengan hati ya Allah. Jadikan hati menjadi pemimpin bagi akal. Jadikan hati kami lebih kuat daripada akal kami ya Allah, agar kami bisa menjalani hidup ini sepenuhnya dengan hati kami. Hati yang membuat kami yakin ya Allah, apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami ini pasti terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Kami yakin betul tidak akan mungkin terjadi satu peristiwa dalam hidup kami kecuali itu terjadi atas izin-Mu. Dan ya Allah, karuniakanlah untuk kami keyakinan bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami pasti membawa kebaikan untuk kami, pasti membawa kebaikan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ajari kami untuk semakin yakin ya Allah, bahwa dalam pahitnya kehidupan yang Kau sudah gariskan untuk kami, di situ ada kebaikan yang jauh lebih banyak bila dibanding Kau karuniakan untuk kami segala sesuatu yang menyenangkan hidup kami. Karena itu ya Allah, jadikan hati kami ini hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami ini bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami tetap bersyukur kepadamu, bahkan lebih bersyukur kepadamu ya Allah, saat hidup kami ini dipenuhi dengan duri-duri kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk bisa dengan mudah menemukan kebaikan yang sudah Engkau rencanakan untuk kami. Ya Allah, ajari kami untuk cepat memahami pesan-pesan kebaikan yang Kau berikan kepada kami melalui peristiwa-peristiwa hidup yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Jangan Kau biarkan mata batin kami ini tertutup ya Allah dari membaca kebaikan yang ada dalam peristiwa, yang ada di balik peristiwa. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajari pula kami ya Allah untuk selalu menemukan kebaikan dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Sesulit apapun, sesusah apapun, semenderita apapun hidup kami ya Allah, jadikan semuanya menjadi ladang amal bagi kami, ladang kebaikan dan kemuliaan bagi kami. Dan ya Allah, kuatkan pengertian kami bahwa semua amal-amal baik kami sesungguhnya terjadi semata karena rahmat-Mu,
bukan karena kebaikan kami, bukan karena ya Allah kesalehan kami. Semua kebaikan kami adalah rahmat-Mu. Semua kebaikan kami adalah rahmat-Mu ya Allah. Dan ya Rahman ya Rahim, ajari pula kami untuk hanya mencukupkan harapan dari amal-amal kami, hanya mengharap rahmat-Mu ya Allah, hanya mengharap rahmat-Mu ya Karim. Jangan Kau biarkan kami punya harapan yang lain selain rahmat-Mu dari amal-amal kami. Cukup rahmat-Mu, cukup rahmat-Mu, cukup rahmat-Mu bagi kami ya Allah. Karena itu rahmati kami dengan amal-amal kebaikan, rahmati amal kami dengan amal-amal yang memuliakan dunia dan akhirat kami. Rahmati pula orang tua kami ya Allah, khususnya orang tua kami yang saat ini sudah ada di alam kubur. Rahmati kedua orang tua kami ini ya Rahman. Penuhi kubur keduanya dengan nikmat-Mu, penuhi kuburnya dengan cahaya-Mu. Karuniakanlah segala nikmat kubur untuk orang tua kami, dan izinkan pula dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau pertemukan kembali kami dengan orang tua kami di surga-Mu. Dan dengan rahmat-Mu pula ya Allah, izinkan kami bisa bertemu dengan anak keturunan kami di surga nanti. Jangan Kau pisahkan satupun di antara anak-anak kami di surga-Mu nanti ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu pula ya Allah, izinkan kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang Kau hadirkan di majlis ini ya Allah. Jadikan majlis ini majlisnya para ahli rahmah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat-Mu. Dan rahmat-Mu ini ya Allah, jadikan majlis ini tidak hanya menjadi majlis dunia, tapi juga menjadi majlis akhirat. Tidak hanya menjadi majlis tempat bertemunya kami di dunia, tapi juga menjadi majlis tempat bertemunya kami semua di surga nanti ya Allah. Birahmatika ya Azizu ya Ghaffar wa ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.